selamat sore. Bertemu lagi di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu adalah proses pengamanan suatu data yang disembunyikan menjadi bentuk yang tidak bisa kita baca atau tidak dimengerti. Nah, proses dekripsi itu adalah kebalikan dari proses enkripsi. Jadi, mengembalikan bentuk yang kita tidak bisa dibaca itu menjadi bentuk yang bisa kita baca atau kita bisa mengerti. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Jadi kita membutuhkan namanya plain text. Plain text itu adalah sumber pesan asli atau sumber teks asli. Kemudian ciphertext. Ciphertext ini adalah teks yang sudah diproses atau hasil enkripsinya. Kemudian kita menggunakan algoritma dan kunci. Ya, ada banyak algoritma yang bisa digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Nah, ini contoh. Jadi misal kita punya tabel asli dengan kolomnya ada user dan password. Kolom password ini akan kita enkripsi sehingga menjadi isinya itu tidak bisa kita baca. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk Budi passwordnya C4R4, ketika saya enkripsi maka jadi bentuknya 78C22123 menjadi bentuk yang tidak beraturan dan bentuknya tidak bisa kita baca sehingga kita tidak tahu isi passwordnya apa. Nah, ini dinamakan proses enkripsi. Proses dekripsi adalah mengembalikan bentuk yang acak tadi menjadi bentuk semula, itu disebut dekripsi. Apa tujuan dari enkripsi? Tujuannya adalah mengamankan data dengan cara mengacak data sehingga sulit untuk dibaca. Sehingga kalau orang mau menghack atau manipulasi data itu nggak bisa. Terus meyakinkan itu tidak ada perubahan data. Terus memastikan identitas seseorang dengan digital signature. Jadi identitas seseorang itu aman, ya. Nah, ini prosesnya. Jadi proses enkripsi digambarkan seperti ini. Misal, Alice dan Bob itu akan bertukar pesan. Mau kirim pesan nih. Nah, jadi Alice ini akan kirim pesan kode, misalnya kodenya adalah 5551234. Ini akan dienkrip oleh kunci. Jadi ada kunci itu ada kunci simetrik dan kunci asimetrik. Simetrik itu adalah kunci di mana kunci enkrip dan dekripnya sama. Ya, jadi ini 551234 dienkripsi menjadi $3 bintang A oleh kunci yang dirahasiakan. Nah, si Bob bisa membuka pesan itu nanti hasilnya 551234 jika di si Bob punya kunci yang sama dengan kunci yang Alice buat. Baru bisa tahu, oh ternyata isinya 551234. Jadi kunci simetrik itu adalah kunci di mana kunci enkripsi dan dekripsinya adalah sama. Nah, kalau kunci asimetrik itu kuncinya beda. Jadi misal nih, Alice tadi kan pesannya 551234, ya, dia pakai kunci publik, kunci umum untuk enkripnya. Hasilnya ini L tutup kurung 8 bintang AHG. Nah, Bob mau buka kuncinya itu harus pakai kunci private di decrypt sehingga dapat 551234. Itu kalau asimetrik, jadi kunci encrypt dan decrypt berbeda. Oke, nah sekarang kita mau melakukan tahap encrypt dan decrypt. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama buat master key, kunci master, kita buat sertifikat untuk enkripsinya, buat kunci simetri. Nah, yang kita gunakan kunci simetri ya, artinya kunci untuk encrypt dan decrypt menggunakan kunci yang sama. Baru kita jalankan proses enkripsi dan dekripsi. Nah, baik, kita langsung mulai prakteknya saja ya. Kita buat database baru dulu untuk praktek ini. Jadi kita buat create database di DB
Bank MDP, use DB Bank MDP. Oke, kemudian kita buat tabel, nama tabelnya TB rekening, nanti isinya ada nomor rekening ya. Nomor rekeningnya saya buat dia nggak bisa sama, jadi primary key. Nama pemiliknya, oke, kemudian nomor PIN. Nomor PIN saya buat dia 6 digit karakter ya. Kita isi. Nomor rekening misal 12345, nama misalnya Rudy, nomor PIN-nya misal kita buat Rudy 123 misal ya. Oke, kemudian saya coba isi data 3 aja, 6, 7, nama Lilia, nomor PIN-nya Lilia AAA misalnya ya. Oke, nama ini Stephanie, passwordnya S1234. Oke, kita coba go, select bintang from TB rekening, saya execute. Oke, sebentar ada yang transit. Oh, yang Lilia ini kelebihan ya, cuman boleh 6 ya. Jadi Rudy 12, Lilia ini cuman boleh 6 digit. Oke, seperti ini. Oke, Lilia tadi sudah berhasil, kita lihat sudah masuk ya. Rudy, Lilia, Stephanie. Ini ya passwordnya. Oke, nah kita mulai dari tahap enkripsinya. Ini kita buat proses enkripsi. Jadi sebelum mau buat proses enkripsi tahap yang pertama, kita akan buat kolom baru untuk menampung hasil enkripsi. Ya, nah ada sedikit catatan, tipe datanya gunakan var binary, harus pakai var binary ya untuk menampung hasil enkripsi. Kenapa var binary? Karena nanti acak ya, hasilnya itu acak, jadi cuma bisa pakainya tipe data var binary. Oke, kita alter TB rekening. Oke, add misalnya nomor PIN enkripsi var binary. Oke, kita pakai 256 digit, jadi nanti dia bisa nampung 256 digit. Oke, execute. Kalau sudah, sekarang tahap yang kedua kita akan buat master key, kunci masternya. Ingat tadi ketika mau menukar pesan antara Alice dan Bob, wajib bikin kunci dulu. Jadi kita buat create master key, encryption by password. Passwordnya adalah misal kita buat ABC. Oke, kalau sudah, yang ketiga buat sertifikat kuncinya. Sertifikat ini kita bilang adalah judul pesannya, judul pesan yang mau dikirim. Jadi create certificate, nama sertifikatnya kita bilang sertifikat, with subjeknya adalah misalnya nomor PIN ATM. Jadi nanti pesan kita ditukar, judul pesannya adalah nomor PIN ATM.
Oke, kalau sudah yang berhasil yang kelima, baru kita gunakan algoritma. Jadi kita buat kita akan gunakan algoritma. Nah, algoritma yang akan kita gunakan adalah AS128. Nanti di materi ada ya jenis-jenis algoritma yang bisa kita gunakan. Oke, kita buat create symmetric key. Nama key-nya kunci ya. With algorithm adalah AS128 ya. Encryption encryption by sertifikat ini ya. Jadi dia nanti dienkripsi dengan pesannya adalah nomor PIN ATM. Execute. Oke, ada yang salah, kita lihat dulu. Encrypt kurang C. Encryption. Oke, sudah gunakan algoritmanya. Nah, yang kelima baru kita jalankan proses enkripsinya. Oke. Nah, kalian boleh select dulu untuk melihat from TB rekening. Untuk lihat di sini bahwa nomor PIN-nya 0 ya. Artinya kan kita buat tabel, buat kolom ini tapi belum diisi. Nah, baru kita jalankan proses enkripsinya. Caranya open symmetric key. Namanya kunci, kita decryption by sertifikat, nama sertifikatnya ya. Nah, jadi ini cara untuk kuncinya. Jadi open symmetric key, kita execute. Kalau dia comment complete successfully, berhasil dia biasanya. Nih, sebentar. Oke, yang keenam, sebentar ada tahap yang kelewat. Baru kita akan tampung hasil enkripsi ke kolom nomor PIN enkripsi. Ya, caranya update TB rekening. Kita akan set nomor PIN enkripsi adalah encrypt by key ya, encrypt by key pakai key guide. Ini kuncinya. Nah, kamu lihat kuncinya itu K kecil ya, maka K kecil, kunci. Kemudian kita akan encrypt dengan kunci dan nomor dan kolom yang mau diencrypt. Kolom yang akan diencrypt itu nomor PIN ya. Nih, kita tutup satu lagi, bentar. Encrypt. Oh, ini quit. Oke, kalau sudah execute 3. Nah, kalau dia bilang 3 row affected berarti udah masuk. Lihat. Nih. Ya, panjangnya tergantung dengan algoritmanya di sini. Oke, kalau sudah, ini tinggal 7, lihat hasil enkripsi. Ini untuk proses enkripsi. Nah, bagaimana dengan proses dekripsi? Ini kita buat proses dekripsi. Proses dekripsi sama mulai dari tahap pertama. Kita akan buat file baru untuk menampung hasil dekripsi. Nah, ada catatannya. Jadi kalau kalian tadi enkripsi, itu dia gunakan tipe data var binary. Nah, kalau yang ini, tipe data untuk file baru menggunakan tipe data
awal. Jadi kalian lihat, kita kan mau encrypt nomor PIN. Nah, nomor PIN itu ternyata char 6. Ya, pakai itu. Jadi kita alter table TB rekening. Kita add nomor PIN dekripsi char 6. Oke. Nah, kalau sudah, yang kedua, tampung hasil dekripsinya. Kenapa ya? Nah, di proses dekripsi ini kita tidak perlu lagi ngulangin lagi tahap yang kuncinya di sini ya. Nih. Kita nggak perlu lagi buat master key, buat sertifikat, buat algoritma, jalankan proses. Kenapa? Karena kita sudah lakukan di awal. Tapi kalau kalian belum, kalian harus itu ya, harus ulangi. Jadi note, sedikit catatan, untuk si penerima pesan, jadi si bot misalnya ya, penerima pesan wajib menjalankan proses enkripsi dari tahap nomor 2 ya sampai tahap nomor 5 ya. Tuh. Jadi dia wajib execute master key, sertifikat, dan algoritmanya. Ya, kalau nggak bisa. Oke. Nah, karena kita sudah jadi nggak perlu lagi, langsung aja tampung hasil dekripsinya. Itu tinggal update TB rekening, set ya, set nomor PIN dekripsi sama dengan, nah kalau kalian lihat di sini, yang ini kan encrypt by, karena enkripsi, kalau dekripsi maka decrypt by. Nih, decrypt by kolom yang mau didecrypt, jadi nomor PIN enkripsi. Jadi berdasarkan nomor PIN enkripsi. Sudah execute, 3 data diterima, baru tinggal lihat hasil dekripsi. Select bintang from TB rekening. Oke, execute. Nih, kalau kalian lihat, dia udah balik semula. Sesuai dengan yang semula. Oke, nah tugas kalian adalah silahkan screenshot setiap tahap dari proses nomor 1 enkripsi sampai ini, dan hasil enkripsinya dikirim, di copy paste ke Word, kemudian kirim ke Spawn. Terima kasih.